Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Jawa dulu ada para wali yang ditugaskan oleh Sultan Ahmad Sani untuk mendidik dan mengenalkan agama sekaligus menyelamatkan Islam di tanah Jawa Dipa. Maka beliau sering menggunakan kidung-kidung. Nah, saya mencoba menyampaikan dan memotret perjuangan para wali itu dengan sebuah kidung yang kemudian bisa kita tilik keadaan yang sekarang ini bagaimana. Welingi Kanjeng Sunan ana patang perkara uga-muga mono ojo santek dilalekno. Siji Al-Qur'an, loro hadis sunnah Rasul, telu ijma', papat kias kang pinunjul. Yen kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang wirange, wong lanang ilang wibawane. Yen kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang wirange, wong lanang ilang wibawane. Enggal topo lelono, jajah desa milangkori. Enggal topo lelono, jajah desa milangkori. Ojo bali-bali yen durung patang sasi, ojo bali-bali yen durung bisa noto ati. Nah, ini kalau pas ada santri-santri bisa diteruskan dengan bareng-bareng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Maka kalau dilihat dari kidung ini, sesungguhnya para wali ketika mengajarkan agama di tanah Jawa yang dulu, yang namanya Jawa atau Jawa Dipa itu mulai dari Madagaskar sampai dengan Tumasik, Singapura, sampai dengan Malaysia, sampai dengan Filipina, sampai dengan tanah Kamboja, sampai dengan Patani, sampai dengan Burma, Hunan provinsi Cina, dan Vietnam. Ini adalah tanah Jawa. Maka ketika pada zaman Prabu Erlangga kekurangan raja di Jawa, di Bali, diambillah anaknya yang bernama Udayana untuk menjadi raja di Bali. Dulu Islam tidak dikembangkan dengan pedang. Islam melakukan alkulturasi. Bahkan para wali melihat keindahan, keelokan tanah Jawa ini tidak tega merusaknya. Maka ketika ada budaya wayang, para wali juga menciptakan untuk melakukan penetrasi agama dengan cara yang soft, tidak lewat gerakan-gerakan pengkafiran atau pembid'ahan. Para wali yang juga seniman-seniman itu menganggit satu carangan wayang, sampai kemudian yang namanya Yudhistira Mokso menceritakan perjalanan kesatria-kesatria Pandawa menuju ke Allah. Tapi kita tidak bahas ini. Menceritakan juga tentang Jamus Kalimosodo, Pendowo Limo, menceritakan yang lain yang mengarah kepada tasawuf, Bimo Suci, Bimo Ruci, Dewa Ruci, dan sebagainya, sampai kepada bagaimana sejarah mengajarkan
taklim muta'alim ala wayang, yaitu diperintahkannya seorang Bima mencari susuing tapak angin. Dilakukan karena apa? Perintah guru. Meskipun itu disesatkan, ketika diperintah oleh guru, sang Bima ketemu dengan jati dirinya, yaitu Dewa Ruci. Dia melihat di dalam dadanya ada alam semesta yang luar biasa. Nah, cara-cara Islam dulu dikembangkan dengan cara begitu, sehingga enak, menjadi tontonan yang enak. Dari kecil kemudian diajari tonton lagu-lagu kayak tadi, Welengi Kanjeng Sunan, Petang Perkoro, Quran, hadis, ijma, kias. Tidak bisa orang mencerna Quran, karena Quran dulu pada awal tidak pernah ditulis. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka Quran bid'ah. Karena pada zaman Rasul, Quran tidak ditulis. Tapi kita tidak membedakan itu, tidak mau ributkan itu. Memang sudah ditulis kok. Kenapa dipakai harus sesuatu yang amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi menjadi bid'ah? Maka Quran menjadi bid'ah loh. Kalau kullu bid'atin dolalah, kalau semua kebid'ahan itu adalah kesesatan, maka penulisan Quran juga sesat. Ini berbahayanya. Maka harus dicari satu koridor yang oleh Kiai Haji Mustafa Bisri ditulis, sebuah koridor dengan macam-macam. Ternyata ciptaan Allah itu di muka bumi tidak hanya hitam dan putih saja, bisa putih ke hitam-hitaman atau hitam ke putih-putihan, perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke laki-lakian, gila ke waras-warasan, waras ke gila-gilaan. Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus dengan cantik menafsirkan itu. Maka menafsirkan agama, mengajarkan agama. Para wali dulu dengan dolanan, sehingga pada periode sebelum 30 tahun sebelum ini, orang di Indonesia ini, baik yang Islam, yang tidak Islam, yang Hindu, yang Buddha, baik yang Jawa, yang Batak, yang Cina sekalipun, yang barangkali Irian, Papua, kalau ngangkat barang itu tanpa sadar mulutnya mengatakan bismillah atau semilah atau basmalah atau milah saja atau apa. Karena apa? Keberhasilan memasukkan ajaran secara genetika kepada masyarakat, tidak dengan paksaan, dengan dolanan. Oh, ini hebatnya. Bahkan sampai dengan tasawuf yang dilakukan tingkat tinggi, seharusnya tingkat tinggi, itu dijadikan dolanan saja. Lagu-lagu dolanan dikenalkan, darahnya mengalir dari musik, dari irama. Sistem dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Daud dengan musik, dengan lagu, dengan kesenian yang menggetarkan hati. Maka ijma kias ini sebuah, bahkan kalau itu pun tidak bisa ketika dalam kondisi yang sekarang ini perempuan sudah hilang wirangnya. Coba sampai lihat, pakai celana pantatnya kelihatan padahal itu aurat, pakai baju nggak jelas jelundrungnya. Laki-laki juga sudah hilang wibawanya. Sekarang bahkan ada sebuah pemimpin level apa, kalah wibawanya dengan perempuan. Maka menjadi warning kalau Indonesia kepingin selamat, kembali kepada tataran ajaran para wali. Jangan kemudian karena semakin maju kemudian dihilangkan ajaran para wali yang menyentuh pada tataran genetika, bukan hanya atom tapi genetikanya, genetika rohaninya disentuh, sehingga orang melakukan ibadah kepada Allah itu tanpa sadar. Kalau tanpa sadar, maka dia melahirkan keikhlasan. Karena memang sesungguhnya mantra doa yang mengajarkan Allah. Semua gerak alam ini sesungguhnya kemauan Allah untuk memuji dirinya sendiri dengan menciptakan manusia. Oh, maka ketika menciptakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai lengkap dan sepenyempurna agama-agama di seluruh dunia ini, sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk memuji dirinya. Maka kalau kita ada ketertundukan menjadikan tawasulnya Allah, dijadikan alat tawasulnya Allah untuk memuji dirinya sendiri, dan maka kita pun akan senantiasa menyebut Allah. Ketika kita menyebut Allah, kita pun berdekatan dengan yang maha terpuji, dan kita terpuji. Tanda sekarang saatnya kita melakukan topo lelono,
jajah desa Milangkori. Agama, siapapun yang merasa sebagai pemuka agama harus mau jajah desa Milangkori. Apalagi kalau keadaan ini, melihat keadaan sudah nggak jelas begini, atau kita sendiri sudah kehilangan kewibawaan, kehilangan pamor, kehilangan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau seseorang sudah tidak punya malu, bagaimana bisa beriman? Maka jajah desa Milangkori, ojo bali-bali nek durung patang sasi. Jadi melakukan suatu kontemplatif, penyirnaan diri, melakukan uzlah, melakukan kholwat, menghindar dari keramaian, melakukan muhasabah, menghisap diri sendiri. Siapa kita ini? Dan itu diajarkan oleh para wali. Caranya begitu. Maka dulu seseorang diajarkan untuk bagaimana mengembara dari satu tempat ke tempat lain, bertapa, karena Rasulullah sendiri juga bertapa di Gua Hira. Nah, kita meninggalkan zawiyah saja nggak ada yang mendatangin. Untuk berlatih kita zuhud. Nah, kalau zawiyah aja tidak ada yang mendatangi, berlatih zuhud tidak pernah, bagaimana Anda bisa melakukan zuhud? Bagaimana Anda bisa melakukan kuyuhudan? Kalau Anda tidak pernah bisa jadi zuhud, tidak akan Anda menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Hatinya masih diisi kekotoran dengan ketamakan. Nabi, para wali mengajarkan bagaimana tembang-tembang itu, sampai dengan pelajaran bismillah. Pelajaran bismillah yang demikian mengakar sampai kepada balung sumsum. Kata bismillah ini adalah kunci dari segala kunci kejadian. Karena bismillah ini adalah intisari dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah intisari dari Al-Quran. Dan bismillah ini intisarinya pada huruf ba. Huruf ba ini adalah yang namanya Bahrul Qodrah, yang oleh orang barat dikatakan sebagai causa prima. Dunia semesta ini, agama tidak bisa menjawab bahwa asal kejadian ini dari Big Bang, tapi Islam menjawab dengan bentuk bismillah. Dari kausa prima yang ada di dalam titiknya bak ini yang disebut Bahrul Qodrah, samudra kejadian, yang di dalam Al-Quran dituliskan alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabi inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya sudah ditulis di dalam kitab besar di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Baru kemudian Allah menciptakan kata kun. Kata kun ini muncul karena Allah cinta kepada Nur Muhammad, maka di atasnya ada Nur Muhammad. Bismillah. Maka kalau engkau, wahai saudaraku, bingung menghadapi kesoalan hidup, kita kembali ke ajaran wali, Pak, yang ada di tanah Jawa ini. Nggak usah wirid yang banyak-banyak, coba berilah bismillah. Bacalah bismillah dengan benar. Karena ketika engkau mengatakan bismillah, biismi Allah, dengan nama Allah, maka setiap gerak tubuhmu adalah menjadi kepasrahan dirimu kepada Allah. Maka setiap gerak tubuhmu adalah menunjukkan satu pengakuan dari Allah kepadamu untuk berbuat sesuatu. Maka engkau melakukan sesuatu bukan atas namamu, tapi atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah, engkau akan menjadi makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Karena di dalam bismillah inilah semua kejadian, sampai entah berasal dari kata bismillah. Kalau orang Eropa mengatakan Big Bang, kausa prima, dalam bismillah ada yang namanya Bahrul Qodrah, dan di situ muncul karena Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad ini, maka Allah jadikan segalanya. Dijadikan Lauhul Mahfuz, dijadikan begini, dijadikan begini. Maka ketika sudah Big Bang, masih ada lagi kejadian-kejadian yang semuanya, yang kemarin saya barangkali sudah pernah ceramah di Asbaja ini, kita jelaskan tentang pertemuan antara rahmatan lil alamin dan Rabbul alamin. Ini ada di dalam bismillah. Pemirsa Asbaja rahimakumullah, para wali mengajarkan ilmu seberat itu dengan dolanan, dengan lagu, sehingga tidak berat. Dan agama itu memang tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membuat susah kok. Bahkan cara bagaimana berzikir yang benar itu, Sunan Kalijaga juga tidak hanya ilir-ilir yang sering kita dengar di Aswaja yang dilakukan oleh Sampak Gusuran atau MH Ainun Najib atau yang lain. Ada sulku-sulku batok
usluku batnaka, atau usluku batnaka, mencuci hati, mencuci batinmu itu. Batinukal batoe ilailo, batinukal la ilaha illallah. Itu untuk dolanan anak-anak. Jadi menyadari bahwa Allah itu tidak bisa hanya dijangkau dengan material, maka diajarkan sesuatu yang ideal, yang berbau tasawuf. Nah, kalau sekarang muncul Islam baru yang menyesatkan tasawuf, yang menyesatkan toreko, yang menyesatkan kebatinan Islamnya, dunia esoterisnya, maka Islam yang demikian kurang kafah. Kalau Islam dikatakan kafah, maka dia bisa menyentuh dunia dan akhirat. Dulu para wali memang memiliki kehebatan-kehebatan. Sekarang ini orang sudah terlalu terjebak kepada hukum alam, hukum material. Semuanya menjadi transaksional. Bahkan haram dan halal pun menjadi komoditas. Kafir dan tidak kafir menjadi alat justifikasi untuk mencari kekuasaan. Dan agama menjadi produk yang sangat laku keras, sehingga sekarang ini lebih banyak maklar surga dan neraka daripada ulama yang hatinya untuk Allah. Kita saksikan orang sudah meninggalkan budayanya, semuanya tiba-tiba memakai kupluk yang kayak potongan BH yang ditempel di kepala. Kita punya budaya yang bagus. Para wali dulu datang dari Uzbekistan, dari Palestina, dari Irak, dari Iran, dari Samarkand, dari Maghrib atau Maroko. Dia tidak menghilangkan tradisi daerahnya. Kenapa kita sekarang kemudian membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan tradisi kita? Karena hati kita kemeroncal. Kenapa hati kita kemeroncal? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena hatinya tidak pernah terbasuh. Allah bidzikrillah tazkiyatul qulub. Salah satu membasuh hati, di samping dengan berzikir, melakukan nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh sunnahnya Nabi Daud. Maka para wali dulu dengan enaknya melakukan suluk. Ojo turu sore kaki, ono dewa ngangklang jagat, nggawa pokor kencanane, kang isi donga tetulak sandang kelawan pangan, kanggo wong kang melek dalu sabar lan narima. Para wali mengajarkan dengan begitu. Itu hanya untuk mengatakan tanazalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam ya khatamatlail fajr. Ketika Arabnya tidak bisa dikemukakan dengan benar, para wali punya solusi dengan bahasa mereka sehari-hari. Ojo turu sore kaki, melahirkan kita untuk tidak tidur sore-sore. Karena perilaku para wali itu senantiasa menjauhkan punggungnya dari tempat tidur. Waktunya sedikit. Ini yang disebut pemimpin para wali ini. Ojo turu sore kaki karena apa? Kaki-kaki itu, orang-orang itu adalah pemimpin. Summa ja'alnakum khulafa fil ard. Anda itu semua pemimpin. Maka jangan banyak tidur, apalagi yang sekarang menjadi pemimpin formal. Maka pemimpin di dalam konteks ini bukan politisi, bukan pemimpin sesuatu, bukan gubernur, bukan presiden. Pemimpin yang konteks ini adalah yang senantiasa memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyatnya, melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Pemimpin yang sesungguhnya adalah menyampaikan damai, sebagaimana Rasulullah bersorban derita, berjubah sengsara, melewati galaksi, melakukan mi'raj. Hanya untuk apa? Membawa umatnya kepada Allah. Kalau pemimpin hanya berjubah baju, partai, kepentingan, itu bukan pemimpin. Pemimpin adalah penyelamat bangsa dan negara.
maka seorang pemimpin dia akan sadar dengan budayanya, sadar dengan akar yang menghidupinya, sadar akan bagaimana sangkan paranging dumadi kejadiannya dia, bahwa Indonesia ini bermula dari berbagai suku, bukan berdasarkan askabiah atau kaufunistik. Kalau berdasarkan kaufunistik kayak model Jerman, maka akan muncul tandingannya. Ketika Israel juga berdasarkan askabiah merasa dirinya paling hebat, maka benturan antara Israel Yahudi dengan Jerman habis-habisan. Nah sekarang ini muncul gerakan-gerakan Islam yang berdasarkan askabiah, keunggulan suku-sukunya. Indonesia melihat berbagai suku, bangsa, agama, apapun dalam satu kancah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Mamang-Roa, dan itu dicetuskan kembali secara aktualiti oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, dan para pemikir-pemikir Islam ketika muktamar pertama NU di Banjarmasin. Nah, ini adalah bentuk aplikasinya sekarang. Kita ungkap kembali ajaran para wali ini supaya Anda sadar, kalau Anda sebagai dai, Anda sebagai ustadz, Anda sebagai pemimpin, tugas yang pertama adalah datangkan Allah ke hatinya, maka Anda akan mendatangkan kedamaian. Kalau engkau mendatangkan Allah ke dalam kehidupannya, maka engkau mendatangkan kebahagiaan. Maka ajarkan dengan lembut, tanpa harus menabrak budaya. Ikuti budayanya. Jangan kita impor agama, kemudian budayanya menghabiskan budaya kita. Ciri khas Anda sebagai bangsa Indonesia adalah budaya bangsa Indonesia, budaya yang ramah tamah, budaya yang patembayan, budaya gotong royong, yang tidak membedakan kelas. Dan ini juga dikukuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Manggana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarohu. Yang namanya jarohu itu bukan karena tetangganya saja, tetangga agama, tetangga suku, tetangga. Inilah yang menguatkan. Kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika memerintahkan anak beliau namanya Kiai Wahid Hasyim untuk berduduk bersama dengan Kiai Haji Agus Salim dan yang tokoh-tokoh yang lain, tidak membentuk negara Islam, tetapi negara patembayan, negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau-beliau ini tidak untuk dirinya, memimpin bukan untuk dirinya, bukan untuk golongannya, tapi untuk rakyat. Karena apa? Di Indonesia ini tinggal suku bangsa yang lain yang memiliki budaya yang berbeda, memiliki etnis, genetika, darah yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Maka Islam menjadi payung. Ini kebesaran Islam, ini kemenangan Islam. Bukan Islam yang menjadi alat untuk membunuh, bukan Islam yang menjadi alat untuk menghancurkan, bukan Islam untuk yang menjadikan alat mengkafirkan orang lain, tetapi Islam yang menawarkan damai. Bahkan dalam tataran yang sangat berat pun, ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat, karena malaikat tanazalul malaikat waruhu fiha, di sepertiga malam. Maka kalau pemimpin kalian hanya tidur saja, memerintahkan anak buahnya, kalian tidak pemimpin. Pemimpin harus wani topo broto, sebagaimana yang diajarkan para wali. Dan para wali mengajarkan ajaran agama tidak ndaki-ndaki, tidak ke Arab-Araban, bisa dijawakan, bahkan mengalir lewat wayang, lewat ketoprak, lewat sinetron malah, atau lewat apapun. Bahkan ini anak-anak muda Azwaja kemudian membuat satu bentuk penayangan TV yang berbeda dari yang lain. Ini bentuk-bentuk apresiasi terhadap budaya dan memberikan kesempatan kepada dai-dai untuk ngomong sesuai dengan budayanya. Indah kok, perbedaan itu indah. Islam tidak mengajarkan monoteistik atau monolitik tafsir atau keseragaman. Islam mengajarkan berbagai bentuk, beragam corak. Maka Islam mengajarkan berbicara kepada bangsa dengan taman hati, dengan hati yang paling tulus. Ketika berbicara dengan taman hati, maka engkau mengemukakan Allah. Allah memandang semuanya manusia sebagai rahmat dan disayangi, dihormati, dicintai, diangkat derajatnya. Tidak pernah menghukum Allah kecuali dengan panasnya matahari. Itu kata Ebit, dan benar. Ebit benar. Ebit sudah melakukan kontemplatif dan menemukan bahwa Allah tidak sekejam yang digambarkan orang. Maka berdakwahlah
tapi jangan mengkafirkan. Maka berdakwahlah, tapi jangan menzolimi. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Maka gunakan budaya supaya kalian tidak melintasi harga diri martabat orang yang engkau ajak. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.